Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya Ajeng di channel yang random ini. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Video kali ini saya akan membahas Nanomachine berdasarkan light novelnya chapter 125 sampai 131. Video ini akan cukup panjang ya guys. Sebelumnya, saya akan mengingatkan pembahasan ini mengandung spoiler. Jadi, untuk kalian yang tidak suka spoiler, silahkan berhenti menonton. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita cus! Di video sebelumnya, Yowon sudah memutuskan dengan siapa dia akan berduel. Siapakah dia? Yuk kita lanjut. Lee Hwa-myung merasa kalau Yowon sangat ceroboh. Padahal dia sudah tenang saat Yowon tidak terburu-buru dalam memilih lawan berduelnya. Elder yang dipilih Yowon adalah First Elder, jadi Elder yang pertama ya. Mu Jin-won dari sekte sihir atau Wise Clan. Jadi Mu Jin-won ini tuh kakeknya Chun Moo-yeon. Mu Jin-won adalah Elder yang terkuat yang sudah mencapai superior master level tahap akhir 10 tahun yang lalu. Jadi kebayangkan kalau sekarang kuatnya udah kayak apa meskipun belum melampaui itu. Memang dia belum pernah berduel dengan pemimpin kultus, tapi belum ada yang bisa mengalahkannya sampai saat ini. Di sini Lee Hwa-myung belum menyadari bahwa Yowon telah mencapai superior master level tahap akhir. Itu karena penjaga perpustakaan belum mengabari Lee Hwa-myung karena pekerjaannya menjaga perpustakaan maksudnya, ke perpustakaan anak SMP. Dan Yowon pun menyembunyikan energi tenaga dalamnya. Meski merasa kecewa dengan kecerobohan Yowon, Lee Hwa-myung akhirnya menyetujui permintaan Yowon dan langsung mengirimkan surat resmi dengan Lord Seal, jadi sealnya si pimpinan, berisikan tantangan duel dari Yowon untuk tes ke-6. Dan Mu Jin-won tentu menerimanya langsung ya. Siapa sih yang mau ngelewatin gitu kan, ngebunuh penghalang cucunya. Dia nggak akan mungkin melewatkan kesempatan untuk membunuh Yowon dan membuat cucunya menjadi pemimpin kultus di masa depan. Namun rencana tinggal rencana. 10 hari setelah tantangan tersebut diterima, perwakilan dari Yulin tuh Force of Justice ya guys, datang menemui pemimpin kultus dan membawa berita mengejutkan. Meskipun para kadet di akademi tidak mengetahui persoalan di luar akademi, tapi berita tersebut menggemparkan anggota kultus iblis, dan kejadian tersebut membawa perubahan pada banyak hal. 7 hari sebelum tes ke-6 dilaksanakan, Lee Hwa-myung memanggil Yowon. Yowon penasaran, dan Lee Hwa-myung menyampaikan bahwa Yowon harus mengganti orang yang akan dilawannya pada tes ke-6. Yowon shock dan mengira First Elder mengubah pikirannya, dan itu adalah hal yang nggak mungkin. Lee Hwa-myung pun memberitahu Yowon bahwa saat ini hanya ada 4 elders yang tersisa di kultus iblis. Yowon kecewa karena dia tidak bisa melawan elders dari 6 klan yang dibencinya. Meskipun enggan, tapi Lee Hwa-myung mengatakan bahwa ada perubahan dalam urutan elders. Dan Elder Baek-oh dari sekte racun telah turun posisinya menjadi Elder ke-12. Jadi tadinya si Baek-oh itu yang dari sekte racun, itu tuh dia tuh Elder yang ke-6. Tapi karena kejadian terbunuhnya Lady Hwa, ibunya si Yowon, sama kejadian pas dia nyerang Yowon di Prison Cave, jadi diturunin lah itu jabatannya. Sebenarnya pimpinan kultus tuh udah nggak suka banget sama 6 Elder ini, jadi nggak akan ngelewatin kesempatan itu gitu. Yowon pun tanpa ragu ingin melawan Baek-oh. Scene pun berganti. 6 hari sebelum tes ke-6 dilaksanakan, di bagian barat kastil kultus iblis adalah wilayah sekte racun. Saat ini tengah diadakan rapat mengenai tantangan duel dari Yowon untuk tes ke-6. Para tetua anggota sekte racun sedang berdebat, karena ada yang ingin tantangan tersebut diterima dan ada juga yang tidak. Mereka memiliki alasan yang kuat, namun keputusan akhir ada di tangan sang ketua sekte, yaitu Baek-oh. Dan Baek-oh memutuskan untuk menolak tantangan tersebut. Jadi demi si sektenya ya, jadi dia tuh nggak mau sektenya itu ditekan lagi, lebih tekan lagi sama si pimpinan kultusnya, bapaknya si Yowon.
Mengingat posisi sekte racun yang sudah sangat lemah, Baek-oh tidak mau mengambil resiko. Dengan diturunkan posisinya sebagai elder ke-6 menjadi ke-12, segalanya menjadi sulit untuk sekte racun. Meskipun dia begitu ingin membunuh Yowon, tapi dia harus memikirkan masa depan sekte juga. Meski ada pihak yang kecewa, tapi keputusan sudah dibuat. Setelah rapat selesai, Baek-oh pergi menuju ke kamar cucunya. Cucunya tuh si Chun Jong-sum yang dihancurin dantiannya sama si Yowon ya guys. Sorry ya guys kalau suara saya masih serak, soalnya ini sakit tenggorokan, ya ampun. Kondisi Jong-sum sangat parah. Selain dantiannya yang dihancurkan Yowon, tulang-tulang di tubuhnya pun dipatahkan oleh Yowon dan tulang belakangnya pun tidak ketinggalan. Wow, Yowon no mercy banget dah. Kedepannya Yowon bakal jadi lord yang terkenal berdarah dingin dan no mercy guys terhadap musuhnya. Badass pokoknya. Intinya, Jong-sum sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma bisa hidup aja. Jadi kayak di tempat tidur aja gitu, paling cuma bisa nengok matanya begitu doang, makan, kayak gitu doang gitu. Baek-oh sangat menyayangi cucunya itu, dan sedih karena tidak bisa melakukan apapun untuk kesembuhan cucunya. Bahkan dokter iblis sekalipun sudah nyerah. For your info, dokter iblis itu yang ngebantuin Yowon yang di episode pertama apa kedua gitu, yang dipanggil sama si penjaga Jang. Nah itu dokter iblis, gurunya si siapa tuh, tabib Baek Jongmeng ya. Nah itu Jong-sum yang merasakan kesedihan kakeknya pun menangis. Saat itu tiba-tiba Baek-oh kedatangan tamu. Awalnya dia menolak dan menyuruh tamu itu untuk pulang, tapi setelah tahu kalau tamunya adalah Lady Mu, Baek-oh pun pergi menemuinya. Lady Mu itu anaknya si Mu Jin-won, dia itu ibunya si Chun Mu-yeon. Sesaat saat Baek-oh membuka pintu kamar untuk keluar, Jong-sum melirik keluar dan dia terkejut. Karena wanita yang dulu mendapatkan racun micropoison dari ibunya, jadi ibunya si Jong-sum ada di situ. Wanita tersebut masih sama, dia mengenakan topi bertudung warna merah, seperti tudung pengantin. Jong-sum sangat marah, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya pingsan. Supaya kalian gak bingung kenapa dia marah, jadi karena peristiwa kematian Lady Hwa, ibunya Yowon, dikarenakan oleh racun mikro, maka pemimpin kultus menyalahkan sekte racun meskipun bukan mereka yang membunuh Lady Hwa. Karena si pimpinan kultus itu tuh udah mencari pelakunya tapi nggak ketemu karena sama sekali nggak ada bukti. Nah karena itu pakai racun, jadi yang disalahin adalah si sekte racun. Dan sekte mengalami penekanan dari pimpinan kultus dan mulai melemah, membuat 5 sekte lainnya harus mundur dan menjaga sikap. Karena alasan itu, ibunya Jong-sum menjadi lemah karena tekanan yang berat dan akhirnya meninggal. Meski Jong-sum sudah tahu siapa pelakunya, tapi Jong-sum udah janji sama ibunya gak akan memberitahu siapa-siapa. Karena kalau orang tahu, maka ibunya akan ikut terlibat meski dia gak ikut-ikutan. Jadi waktu kejadian si Lady Mu ini datang ke sekte racun, dia itu kan kayak minta si micro poison itu kan ke ibunya si Jong-sum. Nah ibunya Jong-sum itu sebenarnya dia nggak kepikiran dan nggak tahu itu mau digunain untuk siapa gitu, jadi dia cuma kasih aja. Nah kalau misalnya dia kasih tahu ke lordnya, oh enggak nih si Lady Mu yang datang, tapi tetap aja dia bakal kena juga karena dia yang ngasih racun itu meskipun dia nggak ikut-ikutan gitu istilahnya. Keesokan paginya, Baek-oh mengirim utusan untuk mengirim surat yang berisikan bahwa tantangan diterima. Scene pun berubah. Di pagi hari tes ke-6 dilaksanakan, Yowon pergi menemui pandai besi yang siapa tuh namanya? Oh Sun-wung ya, untuk mengambil goloknya. Tapi saat itu Sun-wung sedang fokus menjahit kulit berwarna putih yang akan dijadikan sarung golok Yowon. Sun-wung terkejut dengan kehadiran Yowon yang tiba-tiba ada di belakangnya gitu kan, saking konsennya dia ngejahit sarung blade-nya. Tapi Yowon benar-benar terpana menatap blade atau golok yang terbuat dari tanduk Imogi. Golok tersebut berwarna putih seluruhnya dengan tulisan White Dragon Blade terukir di sana. Ini dilakukan Yowon sebagai penghormatan untuk Imogi yang tidak bisa menjadi naga. Mata goloknya sangat tajam sampai kain yang dijatuhkan di atas goloknya langsung terbelah.
Yowun merasa puas karena sekarang dia bisa menggunakan jurus Butterfly Blade Dance dengan sempurna tanpa harus khawatir blade-nya hancur, maksudnya goloknya hancur. Ada sedikit perbedaan di light novel sama komiknya ya guys. Di light novel itu diceritain kalau bahkan sarung goloknya pun berwarna putih, ada kayak ornamen merahnya gitu, dia terbuat dari kulit putih. Tapi di webtoonnya warna coklat. Gak terlalu penting sih sebenarnya, cuman ya perbedaan dikit lah. Yowun telah siap hari itu untuk berduel dengan Baek-oh. Scene pun berubah. Di lapangan Akademi Madokan telah berkumpul para kadet dan instruktur yang ingin menyaksikan tes ke-6 setelah 70 tahun tidak pernah diadakan. Sebenarnya ini tuh duel private ya guys, antara Yowun sama si Baek-oh. Tapi siapa juga yang gak mau nonton peristiwa langka ini kan? Perhatian para kadet berpusat pada Yowun yang telah menunggu dengan mata tertutup. Setelah berita Yowun mencapai superior master level tersebar, pandangan orang terhadap Yowun mulai berubah. Mereka menjadi kagum, tapi karena lawannya salah satu dari 12 elder, banyak opini yang muncul. Mereka pikir Yowun pasti akan memilih elder yang terlemah, yaitu elder ke-12, tanpa tahu bahwa telah terjadi pergantian posisi dalam 12 elder. Dan elder ke-12 sekarang adalah Baek-oh, mantan elder ke-6 ketua sekte racun. Semua anggota Yowun pun ada di sana. Mereka menunggu dengan tegang karena mereka sudah tahu siapa yang akan dilawan tuan mereka. Tidak lama, salah satu kadet menunjuk seseorang yang mulai memasuki lapangan dan mereka terkejut karena itu adalah Baek-oh dari sekte racun. Gak ada yang tahu seberapa berbahayanya Baek-oh. Dia pernah membantai 300 pendekar dari klan Evil sendirian dengan menggunakan racun dan telah melukai banyak pendekar kuat dari klan Justice atau sekte Justice. Dia terkenal sebagai lawan yang dibenci untuk dilawan. Jadi orang-orang tuh kayak gak mau gitu ngejadiin dia sebagai lawannya. Gak lama kemudian, Lee Hwa-myung pun keluar dengan seorang elder juga dari sekte Samu, yaitu Samayi. Samayi ini bapaknya Samachuk. Samayi ini tadinya elder ke-10, tapi sekarang jadi elder ke-9. Jadi karena si Baek-oh-nya turun ke-12, otomatis yang elder ke-7, 8, sampai ke-12 itu bakal naik gitu posisinya. Dan dia datang sebagai saksi dari tes ke-6. Normalnya sih harusnya ada 4 saksi dari elders ya guys, tapi karena kondisinya sekarang lagi nggak ada semuanya kan, hampir semuanya, jadi hanya 1 yang datang. Saat Baek-oh berada di hadapan Yowun, Yowun pun membuka matanya. Sudah 3 tahun sejak terakhir mereka ketemu di Prison Cave dulu. Saat itu, perbedaan kekuatan mereka sangat mencolok, jadi nggak mungkin Yowun bisa melawannya. Melihat Baek-oh dari sekte racun, Yowun teringat ibunya, Lady Hwa, yang mati karena diracun. Jadi si Lady Hwa itu guys, parah banget ya. Jadi dia tuh diracun selama 1 tahun, akhirnya dia mati secara perlahan-lahan gitu deh, sambil menderita di saat terakhirnya. Kebayang nggak sih kenapa Yowun bisa ngebenci 6 sekte itu karena itu gitu. Amarah langsung menguasai hati Yowun, tapi dia tetap berkepala dingin. Baek-oh pun merasa kalau Yowun telah berubah drastis dan cukup kaget dengan kenyataan kalau dia yang dulu baru level master, sekarang sudah di level superior master yang setara dengannya. Tapi Baek-oh mengira Yowun baru di level superior master tahap awal, jadi dia bisa dengan mudah ngalahin Yowun, gitu sih pikirannya. Lee Hwa-myung yang melihat semuanya sudah siap langsung memperkenalkan Samayi sebagai saksi dan berterima kasih pada Baek-oh karena mau menerima tantangan duel Yowun. Baek-oh sebenarnya kesal dengan Lee Hwa-myung karena gegara dia 3 tahun yang lalu dia dipenjara karena sudah menyerang Yowun di Prison Cave. Padahal itu seharusnya rahasia. Meski Lee Hwa-myung merasa khawatir dengan Yowun, tapi dia pun memulai duel itu. Sesaat setelah aba-aba diteriakkan, Baek-oh langsung menyerang si Yowun tanpa basa-basi.
Dia mengarahkan tongkatnya yang telah dilingkupi dengan force chi dan menusuk dada Yowun yang kaget dengan gerakan tiba-tiba itu. Para kadet dan anggota Yowun terkejut karena baru juga mulai tapi Yowun sudah terluka. Tapi ternyata tubuh Yowun menghilang dan Baek-oh kaget karena Yowun menggunakan mirror image. Mirror image itu adalah keadaan yang dapat dihasilkan ketika seseorang bergerak dengan sangat cepat sesaat sebelum serangan musuh mengenai kita sehingga meninggalkan bayangan di tempat tersebut. Bahkan pendekar yang kuat sekalipun akan sulit untuk menyadarinya. Meskipun kaget, tapi Baek-oh dengan tenang mengarahkan tongkat chi-nya ke belakang dan melakukan pertahanan dengan cepat. Yowun yang berada di belakang Baek-oh langsung mundur 5 langkah. Baek-oh adalah pendekar dengan pengalaman bertarung ratusan bahkan ribuan kali. Jadi dia bisa menebak kalau Yowun pasti akan menyerangnya di bagian belakangnya yang terbuka. Para kadet dan instruktur tercengang melihat apa yang terjadi. Mereka bahkan tidak menyadari mirror image dan hanya tahu kalau Yowun tiba-tiba sudah berada di belakang Baek-oh. Yang menyadari semua gerakan itu hanya Lee Hwamyong dan Samayi. Lee Hwamyong kaget dengan skill berjalan Yowun. Kalau dia nggak salah, itu adalah skillnya Great Guardian Maragyom. Karena skill itu tidak ada yang bisa menyaingi kecepatannya sehingga disebut Wind God. Guardian Maragyom ya. Apa ada buku skill itu di lantai 5? Pikir Lee Hwamyong. Jawabannya ada. Yowun memang mempelajari skill itu dan sangat berguna. Nanti skill ini tuh bakal dipakai terus ke depannya guys. Sehingga gak ada satu lawan Yowun pun yang bisa ngejar kecepatannya dia. Baek-oh pun menganalisis gerakan Yowun dan mengakui kalau Yowun sangat cepat. Jadi dia akan membuatnya menjadi lambat dengan menyerang kaki Yowun. Dia mengarahkan tongkatnya pada kaki Yowun dan menembakkan peluru energi. Orang yang sudah mencapai level superior master mampu menembakkan energi chi melalui senjata mereka. Yowun pun menghindar dengan melompat ke atas, tapi Baek-oh sudah bisa membaca gerakan itu dan menyerang Yowun yang masih ada di udara dengan formasi kelima, jurus Destructive Poison Art. Yowun menyadari maksud dari serangan Baek-oh dan mengeluarkan White Dragon Blade-nya, kemudian melawan dengan formasi kedua dari Butterfly Blade Dance. Baek-oh agak meremehkan senjata Yowun yang terlihat lemah karena tongkatnya terbuat dari cold steel atau cold iron dan diselubungi oleh force chi. Jadi kekuatannya tuh kayak double gitu deh. Dua serangan pun beradu dan menimbulkan ledakan suara. Untuk orang yang belum mencapai level Grandmaster, mereka nggak akan tahan dengan bunyi yang mengandung energi dahsyat itu. Yowun dan Baek-oh pun terdorong ke belakang dan menjaga jarak. Baek-oh terkejut karena golok Yowun mampu menahan serangan tongkatnya, dan tongkat Baek-oh agak rusak tuh si tongkatnya si Baek-oh, sedangkan golok Yowun gak ada goresan sedikit pun, mulus gitu. Dia penasaran dapat dari mana golok luar biasa itu si Yowun, sialan gitu kan, pikirnya mungkin begitu kali ya. Baek-oh merasa heran, meskipun Yowun sudah mencapai level superior master, seharusnya dia masih kurang pengalaman dalam hal pertarungan. Tapi gerakan yang Yowun perlihatkan nggak gitu. Yowun kayak udah terbiasa dengan pertarungan, dan itu nggak mungkin kan karena dia baru juga 4 tahun belajar ilmu bela diri, dan dia nggak pernah keluar dari akademi. Dan yang bikin shock si Baek-oh itu tenaga dalamnya Yowun. Baek-oh jadi ragu apa bener si Yowun ini baru superior master tahap awal. Baek-oh curiga Yowun menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Soalnya Baek-oh selalu menyerang dengan kekuatan 100%, gak peduli lawannya itu lemah atau kuat. Jadi dari awal tuh dia memang udah full gitu kan, full force gitu. Menyadari hal itu, Baek-oh pun berubah menjadi serius karena bisa saja kekuatan Yowun setara dengannya atau bahkan lebih kuat. Dan Baek-oh menganggap Yowun sebagai monster karena kecepatan
pertumbuhannya dia ya, peningkatan kekuatannya. Karena baru kali itu dia ngelihat seseorang berkembang dengan sangat cepat. Dia pun mengerti kenapa cucunya Chun Jong-seum nggak berkutik waktu ngelawan Yowon dulu. Tiba-tiba Baek-oh teringat malam di mana Lady Mu mengunjungi kediamannya. Jadi ini sedikit flashback ya guys. Dan meminta Baek-oh untuk menerima tantangan Yowon. Baek-oh kesal dan mengingatkan Lady Mu kalau dia nggak bisa ikut campur dalam masalah internal sekte meskipun dia adalah istri pertama pimpinan kultus iblis. Tapi Lady menawarkan sesuatu, yaitu keberadaan Dr. God atau Godly Doctor. Jadi nanti penyebutannya agak berubah gitu deh di chapter-chapter berikutnya. Tapi artinya sih sama aja. Dr. God atau Godly Doctor adalah sebutan untuk seorang dokter atau tabib yang bisa menyembuhkan penyakit apa saja atau luka parah sekalipun, kecuali orang yang sudah mati. Kemampuannya sangat hebat sampai bisa mendapatkan julukan God. Tetapi keberadaannya sulit ditemukan. Jadi informasi dari Lady Mu ini yang sangat diinginkan Baek-oh untuk menyembuhkan cucunya. Si Chun Jong-seum itu kan. Awalnya Baek-oh masih curiga dan gak percaya pada ucapan Lady Mu. Tapi waktu Lady Mu ngasih semacam tanda pengenal warna orange dan bilang kalau itu semacam tanda untuk bisa ketemu Dr. God, Baek-oh pun mulai percaya. Mereka pun membuat kesepakatan, yaitu Baek-oh harus membunuh Yowon karena saat itu hanya dia yang bisa. Selain dia, hanya elder peringkat 3 ke atas yang bisa menghadapi Yowon yang sekarang. Dan mereka sedang gak ada di tempat. Jadi kan kapan lagi ada kesempatan untuk bunuh Yowon kan? Dan kalau dibiarin, Yowon bakal jadi ancaman yang berbahaya untuk 6 sekte. Dan kalau ada masalah yang akan menimpa sekte racun di kemudian hari, maka sekte sihir akan membackup sekte racun. Bagi Baek-oh kesembuhan cucunya lebih penting, jadi dia pun menerima kesepakatan tersebut. Kita balik lagi ke keadaan saat ini ya. Baek-oh yang mulai serius mengeluarkan aura racun ungu dan menyebar ke lapangan itu. Jadi si aura racun ungu itu kayak gitu kan dari tubuhnya gitu. Dia jadi kayak menyebar gitu. Saat racun tersebut menyebar, tanah di lapangan itu berubah menjadi hitam seperti terbakar. Lee Hwa-myung dan Samayi terkejut. Mereka nggak nyangka Baek-oh akan menggunakan racun. Senjata utama Baek-oh adalah racun. Jadi kalau Baek-oh udah menggunakan racun itu, artinya dia siap membunuh Yowon. Samayi nggak nyangka kalau Baek-oh bakal sampai ngeluarin racunnya. Lee Hwa-myung pun kesal karena perkiraan Baek-oh akan membunuh Yowon terjadi. Jadi dia kan udah ngira nih, jangan-jangan si Baek-oh mau ngebunuh si Yowon, ya udah pastilah ya. Ternyata beneran gitu. Baek-oh mengeluarkan nafas ungu yang adalah racun. Dia meningkatkan kekuatan racun sampai tahap 7. That's dangerous guys, buat orang biasa tapinya ya. Jadi kayaknya untuk menggunakan racun itu ada tahap-tahapnya gitu deh. Karena awan racun ungu memenuhi arena bertarung, para penonton langsung menjauhi tempat itu. Jadi mereka tuh kayak ngejauh terus nonton dari tempat yang aman gitu. Anggota Yowon shock karena mengira tuan mereka akan mati. Tapi Yowon menatap Baek-oh dengan tajam, tidak terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Baek-oh pun langsung menyerang Yowon. Seiring serangannya, racun ungu terus keluar dari tubuh Baek-oh. Dan Baek-oh mengarahkan tokatnya pada Yowon dan mengeluarkan gas ungu yang beracun dengan awan ungu di sekitarnya dan menuju Yowon. Tempat yang dilewati gas itu langsung berubah hitam dan terbakar. Racun itu bisa membakar dan menghancurkan tubuh seseorang. Gak ada yang bisa selamat dari serangan gas beracun itu. Para kadet dan instruktur yang menonton menutup mata mereka, mengharapkan sesuatu yang terburuk akan terjadi. Baek-oh yang telah merasa menang bersiap untuk menarik awan gas beracun itu. Tapi tiba-tiba dari balik awan ungu ada peluru energi biru yang mengarah ke lehernya dengan kecepatan tinggi. Kaget, Baek-oh pun mengangkat tongkatnya untuk menghalau peluru energi tersebut.
Tiba-tiba Yowun muncul mengarah kepadanya. Baek-oh seharusnya melakukan serangan balik, tapi dia terlalu syok melihat apa yang terjadi di hadapannya. Kulit Yowun yang melepuh bahkan sampai daging dan otot-ototnya kelihatan karena racun sedang beregenerasi dengan kecepatan tinggi. Jadi kayak lagi nyembuhin diri sendiri gitu deh. Penampakan urat, otot, daging, dan kulit yang sedang beregenerasi di depan mata itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan, guys. Untuk pertama kalinya Baek-oh merasakan apa yang namanya rasa takut saat dia melihat mata Yowun. Yowun pun menyerang Baek-oh dengan serangan kuat sampai Baek-oh terpental jauh menyeberangi lapangan dan berhenti di tengah-tengah. Kita balik dulu ke keadaan di sekitar mereka saat awan gas racun memenuhi lapangan ya. Anggota Yowun putus asa melihat Yowun yang tertelan gas racun ungu tersebut. Udah pasti Yowun mati karenanya. Mereka sedih, Hubong dan Munggyu sampai nangis. Tapi tiba-tiba saja ada seseorang yang terlempar keluar dari dalam awan gas beracun ungu itu sejauh setengah lapangan dan terpental berkali-kali sampai menimbulkan lubang besar di tanah dan akhirnya berhenti. Semua orang melihat pada seseorang yang terpental dan meringkuk di lubang tanah dan terkejut karena itu adalah Baek-oh. Dari balik awan gas beracun itu, Yowun pun keluar dan membuat para kadet bersorak-sorai. Mereka mengira Yowun pasti sudah mati di dalam awan beracun itu, tapi selain pakaiannya yang hancur, Yowun dalam keadaan baik-baik saja, tidak terluka sedikit pun gitu, nggak ada luka sama sekali. Samayi dan Lee Hwamyoung juga shock melihat Yowun karena mereka juga mengira Yowun sudah mati. Selama ini mereka sudah melihat bagaimana Baek-oh beraksi melawan Force of Yulin atau Justice. Serangan racunnya sangat dahsyat sehingga dapat membantai mereka semua. Sebetulnya Yowun juga nggak menyangka bahwa racun Baek-oh benar-benar berbahaya. Untuk menghalau racun Yowun, Yowun melindungi tubuhnya dengan energi. Tapi saking kuatnya racun Baek-oh sampai bisa melelehkan energi Yowun. Itu benar-benar racun yang mengerikan. Kalau nggak ada nano yang mengaktifkan regenerasi Yowun, mungkin dia sudah mati meleleh. Dan Yowun menyadari sesuatu yang penting. Goloknya White Dragon Blade mampu menghalau racun dengan energi murninya. Baek-oh bangun dengan susah payah. Serangan Yowun membuat tulang iganya patah meskipun dia sudah membuat energi perlindungan. Tapi serangan fisik Yowun sangat kuat. Baek-oh bingung dengan kemampuan regenerasi Yowun yang di luar nalar manusia. Yowun pun mendekati Baek-oh dan Baek-oh menyerangnya dengan energi ungu yang mengandung racun. Yowun menghalaunya dengan White Dragon Blade-nya dan energi murni golok itu menghalau energi racun Baek-oh. Baek-oh pun tahu penyebab racunnya tidak mempan pada Yowun, ngiranya sih begitu. Setelah tahu alasannya, dia pun mundur dan menghindari Yowun. Tapi Yowun menyerang Baek-oh dengan formasi terakhir Butterfly Blade Dance dengan menyelubungi goloknya dengan Force Chi biru. Baek-oh menyadari itu adalah serangan kuat Submeng yang nggak bisa dihalau dengan tangan kosong. Saat itu, kulit Baek-oh berubah menjadi biru gelap mengerikan saat golok Yowun mengenainya. Serangan bertubi-tubi mengenai Baek-oh, tapi golok Yowun malah terpental seperti mengenai benda metal. Yowun kaget. Golok tersebut menghalau energi racun biru gelap, tapi malah mulai membakar kulit Yowun. Kan dia megang si goloknya tuh, nah tangan yang megang golok itu malah kebakar. Nano pun memberitahukan bahwa ada racun dan sudah dinetralisir. Yowun membuat barrier dengan goloknya. Baek-oh berteriak dan menyerang Yowun, membuat Yowun mundur 10 langkah. Yowun bangun dan menatap garang pada Baek-oh. Racun ungu tadi bukan yang terbaik yang dimiliki Baek-oh. Sekarang dia menjadi Poison Man. Dia adalah racun itu sendiri. Poison Man. Pria beracun. Ada gimana gitu ya, Poison Man aja deh. Poison Man adalah tahap terakhir dari ilmu racun.
Tubuhnya mengeras seperti besi dan mengeluarkan racun super mematikan yang bahkan bisa melelehkan batu. Bahkan pemimpin kultus pun mungkin tidak akan bisa menghentikannya dengan mudah. Tidak ada seorang pun di akademi ini yang bisa menghentikan Baek-oh. Keadaannya saat ini mengharuskan Baek-oh menggunakan semua racun yang ada pada dirinya dan sebetulnya dia tidak suka. Tapi hanya ini cara satu-satunya untuk bisa membunuh Yowon. Di sini Yowon berpikir kalau dia nggak bisa ngalahin Baek-oh pakai White Dragon Blade. Baek-oh bukan lawan yang bisa dikalahkan dengan jurus Butterfly Blade Dance. Dia pun menurunkan goloknya dan Baek-oh kegirangan karena nggak akan ada orang yang bisa ngalahin Poison Man. Jadi dirinya dalam keadaan Poison Man itu nggak ada yang bisa ngalahin sampai saat ini. Saat Baek-oh mulai maju untuk menyerang, Yowon mengangkat goloknya ke atas dan menyelubunginya dengan Force Chi biru. Baek-oh pun menyerang Yowon setelah mengkonsentrasikan racun di kedua tangannya. Yowon pun memukulkan goloknya ke tanah dan menyebabkan tanah tersebut hancur dan debu pun memenuhi tempat Yowon dan Baek-oh berada. Jadi kayak ngehalangin pandangannya para penonton gitu deh. Baek-oh mengira itu adalah trik Yowon untuk menyembunyikan dirinya, tapi Baek-oh sudah tahu di mana dia berada. Saat Baek-oh menyerang Yowon, tiba-tiba terdengar suara sesuatu dan Baek-oh merasakan energi iblis yang mengerikan yang baru pertama kali dirasakannya. Energi yang sama yang dirasakannya saat menatap mata Yowon saat menyerangnya tadi. Karena merasakan bahaya, Baek-oh pun mengeluarkan energi racun di tangannya dan membentuk tangan raksasa dan menyerang si Yowon. Dan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Baek-oh pun terjadi. Serangannya yang mustahil bisa ditahan dilawan dengan beberapa serangan Yowon. Baek-oh pun terkejut dan tidak percaya. Baek-oh kemudian melihat pedang hitam yang berkilat dan memancarkan cahaya hitam menuju ke arahnya. Dan dia berusaha untuk menahan serangan Yowon dengan mengeluarkan semua energi racunnya dalam mode bertahan. Tapi itu nggak guna guys. Serangan pedang hitam itu mengenai titik-titik darah Baek-oh dan Baek-oh berteriak kesakitan. Tubuhnya dipenuhi darah akibat serangan kuat itu. Orang-orang penasaran dengan apa yang terjadi. Mereka mendengar suara teriakan kesakitan tapi tidak terlihat apa-apa di dalam kepulan debu. Saat kepulan debu itu mulai menipis, terlihat seseorang berjalan sempoyongan. Memang belum terlihat jelas, tapi dari bajunya itu adalah Baek-oh. Dan saat semuanya terlihat jelas, semua orang pun langsung membisu. Mereka semua shock. Baek-oh yang berjalan sempoyongan langsung terjatuh dengan tubuh tanpa kepala. Darah menyembur dari lehernya dan membasahi tubuhnya. Dan mereka melihat Yowon yang memegang kepala Baek-oh. Gas racun hitam keluar dari darah Baek-oh. Kepala Baek-oh memperlihatkan bahwa dia mengalami kengerian yang luar biasa dan syok kesakitan. Dan Yowon merasakan panas luar biasa dari pedang hitam yang sudah berubah jadi arm guard di pergelangan tangannya. Yowon melepaskan formasi ketiga pedang langit saat menyerang Baek-oh tadi. Dan saking kuatnya jurus tersebut, bahkan Baek-oh tidak dapat menahan serangan tersebut. Tapi Yowon tidak merasa puas. Rencananya, dia ingin mengalahkan Baek-oh dengan menggunakan jurus Butterfly Blade Dance saja. Tapi dia masih lemah. Serius lu, segitu masih bilang lemah? Buset dah. Yowon mendapatkan pelajaran dari duel hari ini, yaitu jika Baek-oh saja mempunyai senjata dan jurus rahasia, maka yang lain pun pasti punya. Dan pasti ada banyak orang yang bisa mengalahkan Baek-oh tanpa menggunakan nano, jadi nggak ada yang ngebantuin dengan nano gitu deh. Jadi Yowon bertekad untuk tambah kuat. Yowon melihat kepala Baek-oh di tangannya. Yowon teringat ibunya, Lady Hua. Apa dengan ini setidaknya kematian ibunya terbalaskan? Ini baru awal dari semuanya. Di saat dalam keadaan hening karena syok, Hubonglah yang memecahkan suasana.
Dia menghampiri Yowon dengan gembira, dan semua anggota Yowon pun bersorak-sorai. Mereka sudah siap kalau hari ini Yowon mati karena lawannya Baek-oh. Tapi melihat Yowon bisa mengalahkan Baek-oh yang menjadi Poison Man, membuat semuanya merasa takjub dan lega. Moon-gyu menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Saat dia mengira Yowon mati, dunia serasa hancur. Dan saat dia tahu kalau Yowon berhasil mengalahkan Baek-oh, hatinya jadi berdebar-debar. Dia mengira itu karena kain yang melilit dadanya, tapi wajahnya memerah. Karena dia nggak tahu itu perasaan apa, dia pun membiarkannya. That's what you call love, girl. Okay, you love him. Dia pun ikut bergabung dengan yang lainnya. Di saat yang bersamaan, para kadet dan instruktur masih tidak percaya kalau Yowon bisa mengalahkan Baek-oh. Pendapat mereka tentang Yowon pun berubah drastis. Saat itu Ho Jin-chang berpikir, padahal dia belum sempat menantang Yowon lagi, tapi sekarang Yowon bahkan sudah jauh melampaui dirinya. Tapi ada sesuatu yang membuat Ho Jin-chang khawatir, yaitu kejadian hari ini bisa dianggap sebagai deklarasi perang Yowon terhadap 6 sekte. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu pembahasannya ya. Udah lumayan panjang banget dan suara saya yang sedang serak-serak ini kayaknya udah mau habis deh. Kita akan lanjut di video berikutnya, oke? Kalau ada saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih pada kalian yang mau menonton pembahasan ini. Kalau begitu, see you on the next video. Bye-bye!